Selamat malam pemirsa, kali ini kita berjumpa dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar terhangat saat ini dilihat dari sisi hukum. Dan saat ini di studio juga sudah hadir beberapa tamu undangan dari Surabaya dan sekitarnya. Selamat malam. Dan tentu saja tidak lupa ketinggalan juga sudah hadir bersama saya seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM yang lebih kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Apa kabar Cak Bowo? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana? Iya, sehat. Sehat ya? Bapak sehat? Alhamdulillah, ini sehat. Jauh doanya. Iya. Tapi mungkin hukum ini kenapa pakai baju hitam? Apakah hukum pelabuhan Ronda? Oh, begitu ya. Baik, bicara soal kabar yang sedang hangat-hangatnya saat ini, sedang ramai dibicarakan banyak orang saat ini, terutama tentang pembubaran salah satu ormas beberapa waktu yang lalu. Nah, sampai saat ini masih menjadi polemik di mata masyarakat, Cak Bowo. Nah, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang hal itu, nah, bicara soal ormas sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih prosedur pendirian ormas itu secara hukum? Apa saja persyaratannya? Ya, ini ya. Ya. Jadi ormas itu memang diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2013. Ya. Ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 ini apa sih ormas? Apa tujuan dan kewajiban ormas? Ya. Nah, ormas bagaimana dia menjadi satu ormas? Nah, yang penting ormas itu tidak menyalahi Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Yang kedua, kalau berjalannya ormas itu harus ada ada landasan rumah tangga itu penting, ada akta pendiriannya penting, ada DPD-nya penting, ada LPP-nya penting, mana kondisi penting, dan bendera itu tidak boleh menyamai dengan bendera merah putih. Nah, dari sini ada ormas itu atau lembaga atau yayasan atau memang itu yayasan. Nah, jadi kalau itu sudah tidak selesai itu baru nantinya adik-adik dan semua di akta pendirian nanti ini baik dari kementerian hukum dan HAM itu nanti ada namanya dilampirkan di dalam lembaga negara. Dan lembaga negara punya register. Nah, kalau punya register berarti sudah berbadan hukum. Seperti itu. Ya. Hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM saja atau mungkin Bisa terjadi hanyalah di dalam ormas itu bentuknya hukum. Kalau bisa diketahui kalau di sini di provinsi ada, itu ada. Nah, di sini juga diatur, tapi yang jelas lebih diatur lagi. Ormas itu meskipun tidak diatur di kementerian, di sini bisa diatur itu di sosmed. Karena ada berganti dan lagi. ya. Dulu kali itu ada yang namanya bentuk tidak hubungan dengan provinsi ya. Tidak ada juga. Nah, tapi yang jelas kalau memang ormas memang benar-benar harus terregister pusat Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalau Kementerian Hukum dan HAM memang harus ketika ada pembubaran, ada teguran, atau ini tidak seperti apa yang dibayangkan bahwa pemerintah akan membubarkan tentang ormas, tidak seperti itu. Ketika salah harus ada mekanisme. Mekanisme bagaimana? Melalui pengadilan. Ormas ini telah menyalahi prosedur, bukan hanya ini karena siapa? Berarti dia harus tegur, baik secara tertulis, secara lisan. Kalau itu tetap dia masih bangkang, maka harus diajukan ke pengadilan. Jadi karena ini masih ada tentang kasasi, karena termohon maupun termohon kasasi dan kasasi. Kalau sudah punya kekuatan hukum tetap sampai dengan kasasi, bagaimana satu pengadilan itu serahkan ke Mahkamah Agung. Kalau sudah tingkat kasasi yang punya kekuatan hukum tetap baru nantinya, tetapi nggak serta-merta. Ketika ini ormas sudah saya akan saya rubah, ketika ada teguran, ketika teguran baik tertulis maupun lisan akan saya rubah. Nah, seperti penjajah lah, ini nggak bisa lagi, sudah batal selama 30 hari. Nggak serta-merta ormas itu dibubarkan, harus ada mekanisme. Oke, jadi dalam artian tidak bisa langsung dibubarkan begitu saja? Tidak bisa. Oke, tadi saya tertarik dengan adanya surat teguran terlebih dahulu. Teguran. Ada SP1, SP2, SP3? SP3. 2 kali nih.
SP1, SP2 baru. Ketika SP1, SP2 ini teguran, nah baru. Ketika masih bangkang setelah 3 Februari diajukan. Nah, pengadilan setempat mana domisili. Nah, makanya pasti kan ada yayasan. Domisili Surabaya. Nah, pengadilan negeri Surabaya ini. Nah, baru pemerintah ya toh ada kepanjangan tangan kalau di sini ada juga ya namanya hubungannya dengan juga, tetapi yang jelas ketika informasi itu disetujui atau disetujui jadi tanda tangan oleh Kementerian Hukum dan HAM, berarti ormas yang ngajukan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Kementerian Hukum dan HAM ada banyak tangannya yang ngajukan di sini Kadin, jadi itu bisa untuk membatalkan. Tapi kalau sudah batal, berarti itulah harus proses hukum yang bisa kita merta langsung pemerintah membatalkan. Apakah ada solusi lain? Misalnya memang sudah terindikasi ada ormas yang memang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Nah, kalau langsung dibubarkan begitu saja kan memang tidak sesuai dengan undang-undang tentang keormasan, begitu kan? Harus melalui persetujuan pengadilan, Pak. Apakah ada solusi lain untuk itu? Nah, ada undang-undang 17/2013 ya. Tidak ada solusi lain. Tetap kalau dibangun tidak bisa bubar, harus melalui proses hukum dikarenakan ada pasal 68, 60, 61, 62, 63 itu ada tegas larang-larangan. Nah, nggak bisa bahwa pemerintah membubarkan ormas, nggak bisa. Harus dibubarkan itu melalui proses hukum karena negara kita ada negara hukum sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 3 yaitu tentunya bukan negara bangsa tapi legislatif. Tidak ada negara kekuasaan, karena negara yang memang punya otoritas tidak. Nah, itu lain. Tidak bisa seperti itu. Jadi contohnya ini. Ada presiden nih, ini baru nih. Buat perpu. Nah, perpu ini meskipun presiden punya otoritas perpu. Ya, untuk sebagai pengganti, sebagai salah satu berhubungan dengan pajak, ya toh. Tapi perpu itu tidak bisa langsung dengan sendirinya tanpa ada persetujuan dari DPR kan begitu. Sama dengan hubungannya dengan ormas ini nggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah sudah memberikan kekuasaan, sebagian kekuasaan diberikan dengan register dan disahkan itu ke Komisi Hukum dan HAM. Baru kalau disahkan berarti apa? Berarti sudah legal. Nah, dalam hal ini kalau legal berarti apa? Sudah berbentuk badan hukum. Nggak bisa kalau badan hukum langsung dibubarkan itu, tidak mulai proses. Setelahnya ada proses hukum. Ini hanyalah sebagai satu pro dan kontra. Jadi orang nggak tahu proses bagaimana. Pasal Klasural 1, 2, 3 pasal dari Undang-Undang Nomor 7 itu ada. Apa yang penting ormas ini mengetahui bahwa ini harus ya cinta pada NKRI, cinta pada Undang-Undang Dasar, cinta pada Pancasila. Tidak boleh merombat sesuatu yang berhubungan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tetapi harus dibuktikan apa benar dia itu, contohnya ini ada ormas mendirikan negara, ada bendera contohnya bendera merah putih, tidak boleh. Lambang-lambang negara tidak boleh. Kecuali dia boleh bendera, tapi benderanya tergantung pada ADRT-nya. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa ormas dibubarkan. Salah, maka perlu pencerahan masalah seperti ini sehingga masyarakat tahu benar kan pencerahan ini. Ternyata sampai sekarang ya wacana, nggak bisa apa-apa. Memang seperti itu. Jadi kalau dengan demikian, memang ormas itu kan bagian dari nanti ketika ada pemilihan langsung juga membantu pada partai politik, pada anggota DPR, DPR tingkat 1, tingkat 2, maupun tingkat pusat. Ini sebetulnya ketika ormasnya dibutuhkan ketika pemilu, dibutuhkan. Tapi enggak, biasanya. Nah, ini adalah antara sisi dari kuat. Kenapa kok kuat? Karena memang dibentuk bagian dari ikon-ikonnya partai politik. Jadi untuk pendukung gitu ya Pak ya? Makanya ormas. Nah, tentunya Nahdlatul Ulama itu ormas. Muhammadiyah itu ormas, Ansor itu ormas, semua itu ormas. Nah itu badan hukum nggak bisa merta. Nah contohnya ketika ada hubungannya dengan ormas yang dibuatkan, dibuatkan ini, tapi nggak melalui proses hukum, nggak bisa. Kenapa? Karena kekuatan ormas ini
sudah di MK-kan. Jadi contohnya ya, klausula-klausula yang lemah itu sudah di MK-kan oleh Muhammadiyah. Pernah di MK-kan. Serta maka kekuatan dari MK itu kuat juga. Memang dilindungi. Ketentuan dari orang tidak bisa serta-merta langsung dibakar. Berarti iya, berarti walaupun pemerintah sudah mengumumkan ini ormas A dibubarkan seperti itu ya Pak. Misalnya seperti itu. Apakah ormas itu juga masih boleh untuk beroperasi, berkegiatan seperti biasa? Kan masih belum sesuai dengan prosedur pembubaran. Bagaimana apa yang membubarkan itu hanya bentuknya kan pembubaran gitu. Ya. Tapi ormasnya nggak bisa dibubarkan, itu adalah izinnya. Yang ada hubungannya sudah ya didaftarkan pada lembaga negara. Jadi tetap bisa beroperasi seperti biasa. Operasi. Nah, kena keputusan yang memutuskan ini adalah pejabat atas negara. Iya. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 586 atau Undang-Undang 51 tahun 2009. Ada klausula kalau batalkan ormas itu harus di P2N kan? Iya. Nah, kalau orang saya kena dirugikan oleh ormas bernama A. Iya. Diajukan pembatalan lewat P2N kan? Keputusan ini batalkan, kenapa alasannya? Bisa. Lewat pengadilan negeri bisa. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian, bukan sah dan ditolak, bukan. Kalau batal dan ditolak itu melalui pengadilan P2N, tetapi tidak punya kekuatan berlakunya tentang ormas itu bisa saja. Nah, dari sisi lain memang seringkali ormas-ormas ini melanggar aturan atau tidak. Nah, tapi perlu dicatat ketika ormas itu melanggar aturan tapi dia berbenah diri, jadi batal pada pasal Undang-Undang Nomor 17 2013 tadi. Ketika dia saya akan berbuat baik, saya akan patuh, teguran, selesai. Nggak ada proses hukum ya selanjutnya? Nggak bisa langsung bubar, tapi harus ada proses. Teguran secara lisan 1 kali, 2 kali, irisan. Teguran tulis 1 kali, 2 kali, kasih bakang, baru diajukan, kan begitu. Nggak langsung dibubar, nggak bisa. Kenapa? Karena yang mengesahkan adalah pemerintah juga. Kementerian Hukum dan HAM pemerintah, bagian dari presiden, pembantu presiden. Instansi yang punya kewenangan. Nah, dengan demikian nggak bisa, harus proses. Maka ini seringkali pro kontra dengan adanya ormas. Makanya ormas sekarang kekuatan dari situ. Kenapa sih ormas itu kok sekarang banyak ya menjamur? Dikarenakan punya kepentingan adanya satu, yaitu pemilihan langsung. Nah, dari pemilihan langsung ini mengkais tentang ada satu kelompok nantinya punya satu tujuan, punya satu harapan, ya, khususnya baik ada di dalam nantinya, ya, dia itu mendapatkan anggaran dari pemerintah bisa. Kalau itu memang sama, kan dari situlah. Nah, pemerintah bisa, kalau kamu mau anggaran tak dapat bisa saja. Tapi pembubaran ya serta-merta, tapi anggarannya dikepilih bisa atau dibekukan. Penghentian bantuan tapi, dibubarkan tidak bisa. Baik, Cak Bowo, tahan dulu, kita akan break sebentar. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.